Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang kami beri judul Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat di Indonesia melalui Pendekatan Teori Keynesian. Kelompok kami yang beranggotakan Rehan Akbar, Irena Puspa, Vanessa Riris, Nurul Nazira, dan Nopri Aji Pamungkas. Berikut resume jurnal yang kami gunakan. Yang pertama ada pemanfaatan fasilitas kredit usaha rakyat terhadap peningkatan usaha mikro kecil dan menengah, studi kasus Bank Mandiri Kantor Kas Manado PAL 2 yang ditulis oleh Olivia Yohana Mokalu, Joni Montalalu, dan Danje Keles. Kemudian yang kedua ada dinamika kebijakan program kredit usaha rakyat yang ditulis oleh Eko Aristanto, Umu Horwah, dan Kristina Sri Ratnaningsih. Kemudian yang ketiga ada analisis dampak kredit usaha rakyat pada sektor usaha mikro terhadap penanggulangan kemiskinan di Kota Makassar yang ditulis oleh Maria Ulfa dan Muhammad Mulyadi. Kemudian yang keempat ada pengembangan teori Keynes dalam jumlah konsumsi muslim yang ditulis oleh Muhammad Reza Hermanto, dan yang terakhir ada analisis kredit usaha rakyat pada Bank Rakyat Indonesia yang ditulis oleh Suryantono. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Nopri. Baik, selanjutnya terkait tentang teori Keynesian. Teori ini menjelaskan keadaan ekonomi dalam jangka pendek sebelum mencapai keadaan full employment. Dalam teori Keynes ini, tingkat suku bunga dapat diturunkan dengan cara menambahkan kredit dengan dalam negeri, otoritas moneter, atau meningkatkan surplus neraca pembayaran luar negeri. Nah, dari teori Keynes ini juga menganjurkan untuk menetapkan tingkat suku bunga serendah mungkin agar merangsang peningkatan pengeluaran investasi, dan pada gilirannya investasi dapat meningkatkan kesempatan kerja. Dalam teori Keynes ini juga, tingkat suku bunga ditentukan oleh interaksi antara sektor real dan moneter. Teori ini membedakan permintaan akan uang menurut motivasi masyarakat untuk menahannya. Nah, motivasi pertama yaitu tentang melayani transaksi. Motivasi kedua untuk berjaga-jaga menghadapi keperluan transaksi yang tidak terduga-duga. Dan yang ketiga yaitu spekulasi, untuk mencari untung dari perbedaan tingkat harga. Teori ini mengasumsikan bahwa perekonomian belum mencapai tingkat full employment. Dengan menurunnya tingkat suku bunga, maka investasi dapat merangsang untuk meningkatkan produksi nasional. Berikutnya yaitu kredit usaha rakyat atau bisa disebut KUR. Nah, KUR ini merupakan kredit atau pembiayaan kepada mereka usaha mikro kecil, menengah ataupun koperasi atau UMKMK dalam bentuk pemberian modal, baik modal kerja dan investasi yang mendukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. Nah, KUR ini juga dicanangkan oleh pemerintah, namun sumber dananya berasal dari sepenuhnya dari dana bank. Program KUR yang dimaksud ini untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor real dan pemberdayaan UMKM. Nah, dari tujuan KUR pun ada 3 macam. Yang pertama, meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif. Selanjutnya, meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah. Dan yang terakhir, mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Sumber dana KUR 100% berasal dari dana lembaga keuangan penyalur KUR, serta ada kriteria penerima KUR merupakan individu atau perseorangan baik sendiri-sendiri maupun kelompok usaha atau badan usaha yang melakukan usaha. Dan besarnya suku bunga KUR yaitu 6% efektif per tahun.
Berikutnya adalah analisis kasus. Yang pertama adalah kebijakan KUR di Indonesia. Salah satu program pemerintah dalam pengembangan UMKM adalah meningkatkan akses pembiayaan UMKM kepada layanan keuangan formal berupa kredit usaha rakyat atau KUR yang diluncurkan pada November tahun 2007. Selanjutnya, kebijakan KUR ini diubah agar lebih pro kerakyatan, antara lain yang pertama, suku bunga diturunkan dari 7% menjadi 6%. Yang kedua, total plafon KUR ditingkatkan dari 140 triliun menjadi 190 triliun pada tahun 2020 dan akan ditingkatkan secara bertahap sampai dengan 325 triliun rupiah pada tahun 2024. Dan yang terakhir, peningkatan plafon KUR mikro dari 25 juta rupiah menjadi 50 juta rupiah per debitur. Selanjutnya adalah kebijakan KUR di masa pandemi COVID-19. Dalam hal relaksasi KUR, berdasarkan data di Sistem Informasi Kredit Program atau SIKP, realisasi pelaksanaan kebijakan KUR pada masa pandemi COVID-19 sampai dengan 31 Desember 2020 dapat disampaikan sebagai berikut. Yang pertama, tambahan subsidi bunga KUR diberikan kepada 7,02 juta debitur dengan baki debit sebesar 186,5 triliun rupiah. Realisasi anggaran sebesar 4,91 triliun rupiah. Berikutnya, penundaan angsuran pokok paling lama 6 bulan diberikan kepada 1,51 juta debitur dengan baki debit sebesar 48,18 triliun rupiah. Dan yang terakhir, relaksasi KUR berupa perpanjangan jangka waktu diberikan kepada 1,51 juta debitur dengan baki debit 47,31 triliun rupiah. Penambahan limit plafon KUR diberikan kepada 16 debitur dengan baki debit sebesar 2,49 miliar rupiah. Analisis kasus berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ireina. Selanjutnya, pentingnya keuangan inklusif dalam pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi melalui kredit usaha rakyat atau KUR. Program KUR yang telah disalurkan pemerintah sejak tahun 2007 sampai dengan saat ini telah melalui beberapa evaluasi kebijakan, khususnya skema penyaluran. KUR yang disalurkan pada tahun 2007 hingga 2014 menggunakan skema imbal jasa penjaminan atau IJP. Sedangkan KUR generasi kedua yang disalurkan sejak Agustus 2015 sampai dengan saat ini disalurkan dengan skema subsidi bunga. Seluruh program keuangan inklusif di Indonesia, yang salah satunya adalah KUR, merupakan langkah pemerintah dalam mendorong perluasan akses layanan keuangan formal kepada penduduk dewasa di Indonesia. Melalui program-program tersebut, diharapkan angka kemiskinan akan semakin menurun serta pertumbuhan ekonomi akan semakin merata. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai hubungan KUR di Indonesia dengan teori Keynesian yang sedang kita pelajari saat ini. Kredit usaha rakyat merupakan kredit atau pembiayaan kepada usaha mikro kecil menengah koperasi atau UMKMK dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. Dalam teori Keynesian, dianjurkan untuk menetapkan tingkat suku bunga serendah mungkin agar merangsang peningkatan pengeluaran investasi dan pada gilirannya investasi dapat meningkatkan kesempatan kerja. Di Indonesia sendiri, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM telah merubah kebijakan KUR yang lebih pro kerakyatan. Salah satunya adalah menurunkan suku bunga dari 7% menjadi 6%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan dari pelaksanaan KUR di Indonesia dengan teori Keynesian. Selanjutnya, kesimpulan akan disampaikan oleh Saudara Raihan. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan yang didapat pada makalah ini yaitu kebijakan kredit usaha rakyat atau yang biasa disebut KUR ini di Indonesia dilaksanakan sebagai salah satu program pemerintah dalam pengembangan UMKM, yaitu dengan meningkatkan akses pembiayaan UMKM kepada layanan keuangan formal berupa kredit usaha rakyat, yang kemudian sejalan dengan akan diterbitkannya RUU Cipta Lapangan Kerja, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM. Pada masa pandemi COVID-19, realisasi pelaksanaan kebijakan KUR dilaksanakan melalui tambahan subsidi bunga KUR yang diberikan kepada 7,02 juta debitur dengan baki debit sebesar 186,5 triliun rupiah, penundaan angsuran pokok paling lama 6 bulan yang diberikan kepada 1,51 juta debitur dengan baki debit sebesar 48,18 triliun rupiah, serta realisasi berupa perpanjangan jangka waktu dan penambahan limit plafon KUR. Selanjutnya, hubungan kredit usaha rakyat ini dengan teori pendekatan Keynesian menunjukkan terdapat hubungan dari pelaksanaan KUR di Indonesia dengan teori Keynesian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.